SV ini nanti kita coba untuk jalan setelah pemakaian dari 2013 sampai sekarang. Kalau Grand Livina SV saya rasa juga cukup lumayan ya, walaupun ada di atasnya XV sama HWS. Nah, kalau untuk spionnya sendiri, untuk tipe SV dia sudah electric mirror ya, cuma dia belum retract, jadi masih baru kita dorong kayak gini. Simpel ya teman-teman. Baru nanti kita coba jalan seperti apa keluhannya, kenyamanannya seperti apa, nanti kita bahas bareng-bareng. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mas Heri. Nah, ini kita sudah ada di dalam Nissan Grand Livina tipe SV. Nah, saat kita masuk ke dalam, kita langsung lihat untuk dashboard. Dashboard ini langsung full hitam semua ya teman-teman ya. Untuk dashboard dia full hitam semua. Sama belum ada airbagnya di sisi kanan kiri. Kalau untuk tipe yang SV ini dia belum ada airbag untuk sisi kanan dan sisi kirinya, dia belum ada airbagnya. Kalau head unitnya lumayan, kita udah ada head unitnya juga sama speaker. Jadi untuk speaker, kalau untuk tipe yang SV itu speakernya cuma ada di depan sisi kanan kiri, jadi speaker yang di belakang itu belum ada, itu ya teman-teman. Jadi cuma ada speakernya di depan, cuma ini yang speaker yang bawaannya di depan saya pindah ke belakang, yang depan saya belikan sendiri. Jadi lumayan nyaman juga ya teman-teman. Sama TV monitor. Nah, di Grand Livina kita dapat tambahan TV ya teman-teman, TV di sini. Nah, TV ini juga lumayan, jadi di mobil-mobil yang lain belum ada. Kalau di sini sudah ada TV. Ini ada tambahnya TV lagi. Tinggal kita nambahin ampli, kita kasih mic, jadi bisa buat karaokean ya teman-teman ya di sini ya. Nah, kalau untuk lampunya ada di sini juga untuk lampu untuk Grand Livina. Nah, udah LED untuk lampunya ya teman-teman. Untuk lampu dia udah LED. Terus speakernya sudah kita tambahin lagi untuk sisi belakang, sisi kanan kiri, walaupun untuk bawahnya dia belum ada. Sama untuk lampunya tadi dia jadi satu sama TV di sini ya teman-teman ya. Kalau untuk servis dia lumayan juga. Kalau untuk servis dia sebenarnya untuk perawatan Nissan Grand Livina itu enggak begitu mahal ya teman-teman ya. Jadi dia untuk perawatannya, kalau kita mau beli spare part sendiri, di tempat spare part ya teman-teman, jangan di bengkel. Kita beli spare part sendiri, baru kita cari orang untuk ganti. Itu cuma bayar jasanya aja, itu lebih murah dibandingkan kita langsung masukkan ke bengkel. Nah, nanti lumayan untuk spare partnya, dia pasti mahal gitu ya teman-teman. Jadi biasanya kalau saya sih ya beli spare part sendiri. Kalau bisa saya pasang sendiri, saya pasang sendiri. Kalau enggak, saya cuma bayar jasa aja, jasa gantinya itu aja ya teman-teman. Itu untuk Nissan Livina. Kalau untuk Mas, katanya Livina itu sering litik. Nah, klak kayak gitu ya teman-teman. Itu sebenarnya kalau untuk litik itu sebenarnya dia jarang diservis. Jadi ruang pembakarannya dia kotor, terus injektornya dia kotor. Kalau enggak, dia untuk kuilnya ada yang bocor, biasanya ada yang kebakar. Jadi untuk pengapiannya dia tidak sempurna ya teman-teman. Jadi dia apinya keluar. Jadi itu biasanya untuk bisa menyebabkan litik ya. Itu di Nissan Grand Livina. Untuk servis enak, kita servis di bengkel-bengkel biasa aja, jangan langsung ke Nissan. Kalau kita ke Nissan biasanya lebih lumayan agak mahal ya teman-teman ya. Untuk cari onderdilnya dia lumayan ini juga.
Jadi untuk underdeal itu banyak juga ya, jadi nggak usah takut untuk Grand Livina nanti underdealnya mahal, untuk servisnya dia mahal, enggak sebenarnya. Sama untuk peredam ya teman-teman. Kalau untuk peredam di Nissan Grand Livina ini sebenarnya ini juga kedap ya, sangat kedap. Jadi kata orang untuk Grand Livina yang tipe SV itu peredamnya dia tidak kedap. Nah itu sebenarnya untuk Nissan Grand Livina ini dia kedap juga ya, kedap suara juga ya. Jadi nggak begitu ini banget, jadi kedengaran dari luar gitu ya teman-teman ya. Kalau untuk jok, untuk di Livina tipe SV ini joknya itu ini kan sudah saya cover jok. Jadi ini full MBTEC itu joknya. Kalau untuk awal jok Nissan ini dia pakai blue through, dia bawahnya untuk karpetnya dia juga sudah pakai blue through, lumayan bagus juga sebenarnya, cuma takut kotor aja. Ini jok saya cover yang kedua. Dulu pernah saya cover itu dia covernya sudah lumayan jelek, jadi saya ganti. Ini kemarin kita cover lagi untuk jok Nissannya. Ini full MBTEC, dia kena harga 3 juta. Jadi sudah lumayan bagus juga ya. Sudah kita cover depan, jok belakang, sudah kita cover juga. Gitu ya teman-teman ya. Kalau untuk pemeliharaan Nissan Livina sebenarnya nggak begitu mahal banget ya, asalkan kita sering servis, terus kita tahu tempat underdeal Nissan yang murah, atau kita beli, kalau ada beli copotan yang masih bagus, itu nggak begitu mahal banget untuk Nissan sendiri. Kalau untuk irit sebenarnya irit juga sama, dibandingkan sama Avanza itu sama, iritnya sama. Jadi nggak begitu boros ya, walaupun kita pakai Pertalite, itu juga irit juga. Yang sering paling ya itu aja, sering servis aja. Terus kalau untuk bunyi ngelitik itu biasanya cuma kita tune up aja, kita gurah aja, itu sudah, nanti udah nggak ngelitik lagi ya teman-teman. Kalau servis emang enaknya di bengkel biasa, kalau nggak kita beli spare part sendiri, itu lumayan nyaman juga. Kalau untuk AC Nissan Livina itu emang AC-nya dia lumayan agak kenceng untuk depan. Jadi untuk depan aja dia kenceng, walaupun dia belum dilengkapi double blower yang di atas ini. Itu yang AC depan ini sudah nyampe belakang juga ya teman-teman ya. AC yang di depan ini dia nyampe belakang. Walaupun di sini juga di belakang itu sebenarnya juga ada AC kecil. Ini juga berasa juga sebenarnya. Jadi katanya ada yang teman-teman itu bilang, wah kamu naik Nissan Grand Livina AC-nya kenceng banget walaupun kita nyalakan satu. Nah sebenarnya untuk Nissan Grand Livina walaupun kita nyalakan satu emang dia kenceng, cuma itu nggak bikin masuk angin. Kadang ada yang bilang kalau Nissan Grand Livina itu AC-nya kenceng banget di depan, itu bikin masuk angin yang di depan. Ternyata enggak, saya selama ini pakai Nissan Grand Livina itu juga nggak pernah masuk angin ya. Jadi masuk angin nggak karena AC ini ya teman-teman ya, karena ya kondisi badan kita kurang fit juga bisa saat kita berkendara jarak jauh. Itu bukan karena kita pakai Nissan Grand Livina AC-nya ini walaupun kita nyalakan satu kenceng, enggak. Sebenarnya Nissan Grand Livina ini AC-nya kita nyalakan satu, itu sebenarnya dia lumayan kenceng, itu malah bagus saat posisi kita di Indonesia kan iklimnya dia panas. Nah itu kita nyalakan satu aja dia udah lumayan berasa, jadi nggak usah harus 2 atau 3. Walaupun satunya di Nissan Livina ini AC-nya itu sama kayak di Avanza itu nomor 2 gitu ya teman-teman ya. Itu AC-nya lumayan dingin selama kita pemakaian Nissan ini dari 2013 sampai sekarang. Ini juga alhamdulillah, jadi nggak ada kerusakan yang sangat-sangat berat sekali, nggak ada ya teman-teman. Jadi cuma biasa-biasa aja kita cek kayak ganti
oli, terus ganti aki, terus air radiator, kayak gitu ya teman-teman ya. Terus kayak ya spare part yang kayak filter kayak itu udah biasa. Terus kalau untuk katanya Mas untuk apa spare part Nissan itu mahal, nggak kayak kemarin kita ganti shock belakang. Itu shock belakang itu kita kena harga 1.400.000 itu ori, itu kita beli di Nissan, itu sudah kos jasa pasangnya ya teman-teman ya, itu segitu 1.400.000. Kalau untuk kayak kuil itu sebenarnya lumayan mahal, cuma kita ada temen jadi kita beli copotan aja, itu dia lebih murah dan lumayan bagus juga. Jadi kalau kita beli langsung ke bengkel, kita kayak ganti kuil, itu kuil yang KW aja kalau di bengkel itu di harga sekitar 800.000 teman-teman, itu belum termasuk jasa pasangnya satunya. Kalau kita kemarin beli copotan itu 2, itu harga 500.000. Harga 500.000 itu kita pasang sendiri mudah kok teman-teman. Jadi asalkan kita mau ngoprek sendiri ya, kita belajar sendiri. Itu karena pengalaman saya dulu kan, sebelumnya saya servis itu biasanya kan ke bengkel, harganya lumayan banget teman-teman, lumayan mahal pokoknya nggak sewajarnya. Jadi harganya yang harusnya cuma berapa ratus itu dinaikkan hampir 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Nah itu ya teman-teman untuk Nissan Grand Livina tipe SV ini, dia nyaman juga selama perawatan atau pemakaian dari 2013 sampai 2022 ini. Dia nggak ada kendala sama sekali untuk mesin atau transmisi. Kalau transmisi itu saya ada kalinya. Nah itu transmisi untuk perpindahan transmisi itu di gigi 1, saat kita pas oper ke gigi 1 itu kadang agak susah teman-teman. Beda kalau di Nissan Livina ini. Nissan Livina ini enak untuk transmisinya, jadi dia nggak ada kesendat atau kayak gimana ya teman-teman ya. Oke, untuk review itu untuk review Nissan Livina aja. Terima kasih untuk teman-teman untuk dukungannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.